pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, Ya dan Nabi salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi yang mulia ini kita bisa hadir di dalam masjid ini untuk beribadah kepada Allah. Sementara teman-teman kita masih tidur, masih terlelap, tetapi kita diberi kemuliaan oleh Allah, kita diberi hidayah oleh Allah, kita bisa hadir. Dan mari kita selalu berdoa kepada Allah, Allah berikan kita hidayah selalu bisa hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Amin. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid, yang kita hormati Bapak Ibu semuanya, hari ini adalah tanggal 15 Zulhijjah. Barabo yang menyanduk kolak dengan yo, coba jangan konsentrasi ke kolak, dengan akan kemari. Berarti hari tasyrik sudah lewat, karena hari ini pada tanggal 15. Pertanyaannya adalah, hari tasyrik itu apa? Atau Bu, hari tasyrik itu apa? Nah, salah mau kan wak tahu hari tasyrik. Nah, hari tasyrik dia tuh iwak takapi waktu hari setelah sholat. Tasyrik itu apa gitu? Nah, nanti kalau saya salah sampaikan nanti mohon petunjuk nanti dari Bu Bia kita. Ketika zaman Rasulullah itu dulu ada kulkas nggak Bu? Ada nggak kulkas? Enggak, baru-baru kesenya ada kulkas. Bagaimana cara orang mengawetkan daging ketika itu? Baca Bu. Kalau dulu baca kalau mengawetkan daging menjemur. Maka kata tasyrik itu berasal dari kata syarraka, isyarriku tasyriqan, artinya menjemur. Maka secara bahasa bahwa hari tasyrik itu adalah hari menjemur. Dalam kamus bahasa itu namanya tasyrikul lahmi, menjemur daging. Kenapa? Pada hari tasyrik ketika kita mengadakan penyembelihan pada tanggal 10 atau 11 dan selanjutnya, maka daging itu melimpah. Maka cara mengawetkan daging secara bahasa adalah dengan cara menjemur daging, menjemurnya agar tidak busuk. Maka dikatakan hari tasyrik. Secara istilahnya tasyrik itu berarti dalam sebuah hadis Rasulullah, ayyamut tasyrik, hari tasyrik itu adalah kata Rasulullah yaumul akal wasyarabi wa zikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir atau ingat Allah. Kenapa dikatakan hari akal, hari makan? Karena kita banyak daging. Banyak daging. Kalau puasa ketika itu dimakan daging maka daging yang sudah kita terima sebagai penyembelihan, kita makan daging itu. Maka dikatakan yaumul akal, hari makan-makan. Maka ketika itu haram melaksanakan puasa. Juga yaumul syarab, karena makan tentu minumnya. Yaumul zikrillah, hari untuk mengingat Allah. Karena pada hari tasyrik itu kita mengumandangkan takbir minimal setelah melaksanakan sholat sampai pada tanggal 13 asar. Maghrib tidak lagi, karena maghrib sudah masuk pada tanggal 14 Zulhijjah.
Bapak Ibu semuanya, Idul Adha telah berlalu karena sekarang tanggal 15. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Idul Adha. Allah katakan, qad kanat lakum, sungguh ada pada diri, sungguh ada bagi kamu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh teladan ikutan fi Ibrahim, pada di Nabi Ibrahim itu, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang ada bersamanya. Tentu maksudnya di sini adalah Siti Sarah, Siti Hajar, dan Ismail. Bapak Ibu, kita tidak bicara tentang sejarah. Barangkali kita mengambil seperti ayat tadi bahwa kanat lakum uswatun hasanah. Banyak suri teladan pada diri Nabi Ibrahim itu. Yang pertama kita ambil waktu sebayang tidak lama-lama. Pertama adalah pemilihan istri terbaik. Ketika sudah larut umur, sudah mulai tua, Ibrahim juga belum diberi anak oleh Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Bu, yang sananya duk sampai apa tadi, Bu? Pintar. Jauh sebelum anak lahir, Ibrahim sudah berdoa. Apalagi setelah anak lahir. Pelajaran bagi kita adalah lain pernah berdoa ke Allah untuk diberi anak yang soleh. Lain, Bu. Berdoa kita selalu Rabbi habli minas sholihin. Jangan lupa Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri kami anak yang soleh, ya Allah, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Apakah karena kita lupa berdoa sehingga kita anak-anak kita malah sholat, menjadi anak yang soleh? Apakah karena itu kita tidak pernah berdoa, ya Allah, lupa kita berdoa, akhirnya anak kita tidak menjadi anak yang soleh, anak-anak yang tidak mendirikan soleh? Belum terlambat. Kita selalu mendoakan kepada Allah, ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, menantu kita menjadi anak yang soleh. Jangan lupakan doa itu. Hari berbahagia ketika dalam sebuah hadis Rasul katakan, ihtaru li nutafikum al-mawadi'us salih. Kata Rasulullah, dalam memilih pasang hidup itu, kata Rasulullah, itu adalah carilah tempat tumbuh spermamu itu tempat yang soleh, yang baik. Artinya apa? Ini untuk muda-muda, Bang. Ya, Bang. Carilah perempuan terbaik untuk bisa tumbuhnya generasi yang terbaik. Itu. Kalau tetangga basah, mana mungkin jadi keluarga yang baik. Kalau dimulai dengan berpacaran ilmu, mungkinkah kita diberi anak yang soleh oleh Allah? Karena awalnya sudah buruk. Ini kudangan dia muda-muda. Tidak. Tetapi kita tidak boleh menghina orang, mengolok-olok orang. Ketika ada keturunannya belum soleh, ketika generasinya belum soleh, jangan mengolok-olok orang, doakan dia. Karena Bapak Ibu semuanya, ketika Allah kasih dia hidayah, bisa jadi lebih soleh dibanding kita. Camkan itu. Betapa banyak para pendakwah
para pendakwah yang berasal dari para preman, orang-orang yang dulunya belum baik, tetapi ketika Allah beri dia, kasih dia hidayah oleh Allah, jadi orang yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam beragama. Banyak sekali. Tuh kita lihat, pernah menonton kan musisi Minangkabau itu, orang Solo, orang kampungnya Bondarini itu, orang Sarimbaka itu, sekarang menjadi Sulaiman itu, para pendakwah. Preman itu, mabuk itu. Tetapi ketika dia dikasih hidayah oleh Allah melalui seorang Yahudi malah itu, orang Yahudi menasihati dia, kalau begini antum mengaku orang Islam, tak Islam tuh. Orang Yahudi tersentuh hatinya, balik kanan dia dari sana, bertobat dan menjadi orang saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kita ambil yang kedua dari kisah Nabi Ibrahim adalah pemilihan tempat tinggal yang baik. Ketika Ismail sudah lahir dari Siti Hajar, dengan maksud tidak menyakiti hati Siti Sarah, Ibrahim membawa si Ismail kecil itu dari Palestina ke Mekah. Setelah itu ditinggalkanlah anak keluarganya di Mekah itu. Nabi Ibrahim berdoa. Apa? Kata Ibrahim, Rabbana, ya Tuhan kami, askantu, aku tinggalkan min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, di lembah ini, ghairi zar'in, yang tidak ada tumbuhan satupun, karang korontang. Di mana itu? Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci. Berarti Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu sudah ada sebelum Ibrahim. Karena Ibrahim mengatakan bahwa inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci. Dalam ayat lain Allah katakan, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaid, ketika Ibrahim meninggikan pondasi. Maksudnya Ka'bah itu maksudnya berarti Ibrahim itu meninggikan yang sudah ada, bukan membangun dari awal, karena sudah ada pada Nabi sebelumnya. Apa tadi? Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, aku tinggalkan keluargaku di lembah yang tidak ada tumbuhan satupun. Di mana itu? Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Sambungan ayatnya. Sambungan ayatnya adalah liyuqimus sholata, agar mereka mendirikan sholat. Artinya apa? Tempat tinggal terbaik bagi keluarga kita adalah di sekitar masjid. Apa tujuannya? Agar anak-anak kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Iko rumah lah di samping masjid, tapi tidak namu ke masjid. Rumah di tongan di Mulangka dari masjidnya 10 meter lah, tapi hatinya tertutup dari masjid. Ini kita berdoa kepada Allah, kita terhindar dari yang ini. Jangan lupa kak talingo marang orang azan di masjid. Gitu. Bahwa tempat yang terbaik adalah masjid. Tujuannya adalah bahwa keluarga kita menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, pendidikan yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah seorang ibu yang tangguh. Ibu yang tangguh itu bahwa
ketika ditinggalkan oleh suami, dia mau mendidik anak demi generasi selanjutnya. Ibu, misalnya payu benar udah dipanggil oleh Allah, pasti nanti bahwa seorang ibu itu nanti akan selalu memelihara anaknya. Tapi kalau apanya yang ditinggal bini, ayunya payu, amboi yuyu tu mah. Ya, karena ini kita bicara ya realita nih, perempuan itu lebih tangguh dibanding laki-laki. Ibu, kalau tidak tangguh ibu, tidak diberi amanah oleh Allah, ibu mengandung loh. Ibu lebih hebat, bisa mengandung, tabah menyusui, rela dan sabar mendidik anak, itu ibu hebat. Kami ini lemah tenaganya memang kuat, tetapi dari segi emosi, dari segi yang lain, emosional, kami lemah, mental lemah, Bu. Pai sibuk apa nih bapak kumah. Maka tadi bahwa ketika Ibrahim meninggalkan istrinya di padang gurun pasir di lembah yang tidak ada tanaman, dia mampu mendidik anak sendiri. Jangan menjadi Nabi Lut ketika istrinya suami pergi berdakwah, ini malah mendukung LGBT. Jangan seperti Nabi Ayub. Ketika suamilah jatuh miskin, pitih ndak adoh lai, kesehatan menurun, inyo lari, minta carai, rawatlah itu. Tapi jadilah seperti Nabi Ibrahim yang sabar, suaminya beristri 2. Ya Bu, para bininya 2, Siti Hajar, Siti Sarah. Yang terakhir saja, aku kami sekolah bahwa pendidikan yang kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah, tunggu dulu, itu konsep dulu. Doakan selalu anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua doanya adalah, yang kedua adalah jangan lupakan bahwa kita selalu berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi orang yang mendirikan salat. Hafal doa ini. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku, anak keturunanku, orang yang selalu istiqomah mendirikan salat. Jangan lupa itu. Apa tadi Bu? Rabbi ja'alni muqimis salati wa min dzurri. Kita ulang sama-sama. Rabbi ja'alni muqimis salati wa min dzurri. Jadikan ya Allah, jadikan aku, anak keturunanku menjadi orang yang selalu mendirikan sholat. Paham Bu? Yang paling terakhir bana, ini lupus kata lain. Paling terakhir bana tentang ibadah korban. Ketika masalah korban itu bukan masalah sanggup atau tidak, tapi masalah taat atau tidak. Kita ulang ya. Masalah berkorban bukan masalah sanggup atau tidak, tapi masalah taat atau tidak. Kenapa begitu? Nabi Ibrahim tidak akan sanggup mengorbankan anak satu-satunya. Tidak sanggup dia. Ciyeknya. Payah lo dapet 80 tahun maunya baru dapat anak. Amin, tak didapet oleh Allah. Tidak sanggup, tapi dilaksanakan itu karena taat. Begitu juga kita berkorban ini karena taatkah atau karena
Sanggupkah, mampukah gitu? Kita berkorban karena mampu atau taat. Tetapi yakin bahwa kita berkorban karena taat, bukan karena mampu. Betapa banyak orang yang sanggup secara ekonomi, bagaji lagi bininya, cukui piti haratonya, tapi tidak mau berkorban. Kenapa? Tidak taat. Tapi betapa banyak juga orang yang boleh dikatakan pas-pasan, tapi berjuang dia menabung tiap bulan untuk bisa berkorban karena taat. Bersyukurlah kita kepada Allah dikasih kemampuan oleh Allah, tapi juga taat. Kalau di komplek awakku misalnya Pak Isa ada 200 kakak tambah RT 04 ada sekitar 250 kakak. Kalau seandainya berkorban semuanya dengan ketaatan, banyak kambing waktu mak. Apa je? Banyak tuh mak. Tetapi karena tidak taat tadi, lahir kemarin 11 ekor sapi. Bisa jadi kita bersangka bahwa mereka berkorban di luar, kita masuk Ambo Batang. Nah, karena Batang kami pertama kali berkorban di madrasah. Karena ada kepala sekolah baru, beliau bikin inovasi, tahun ini kita harus korban di sekolah. Nah, termasuk kami, ikhlas kami korban di sekolah. Betapa banyak orang bisa memilih rokok 2 bungkus sehari, 5 kali 5.000, 30.000. Tapi untuk menabung korban 10.000 sehari tidak sanggup, tidak taat. Ada juga kemarin jemaah melapor bi ambo yun napapiti korban do biya baajar yang bisa berkorban manabong ibu di bulan ambo pencarian tiap harinya bi manabong ngete 10.000 sehari kesarahut bisa ngete berkorban ini kan dari awal gitu. Berkorban kita tidak hanya menyembelih sapi atau hewan, tetapi kita juga menyembelih, membunuh sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Satu misalnya nih, kambing tuh mencari makan, dia tidak tahu halal haram dan apa, ibu, dia dah haram mestinya, dari jauh dia makan itu mah. Seleksilah mencari nafkah untuk anak istri kita yang halal. Selektif. Mencari makan tuh bantu ayam makan, dipilih-pilih ya tuan, pilih halal, pisahkan yang jangan bantu itik teman baca masih makan benar kah nyososok tidak tahu halal haram itu, pisahkan halal haramnya. Jemaah yang dilakukan oleh Allah, barangkali itu saja yang bisa saya berbagi ilmu. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Pada saya mohon ampun. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.